Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pagi ini kita ingin mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan kritik kepada manusia, karena manusia itu meskipun makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga memiliki potensi untuk berbuat buruk, dan potensi buruk yang kemudian seringkali diekspresikan itulah yang kemudian diberikan kritikan oleh Al-Qur'anul Karim. Apa saja kritik Al-Qur'an terhadap manusia ini? Mari kita mulai yang pertama. Kebanyakan manusia oleh Al-Qur'an dikritik karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk bersyukur. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 2 ayat yang ke-28 di mana Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Ya. Surah nomor 2 pada ayat yang ke-28. Silakan, siapa yang membaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah. Ya, ini terjemahan yang lebih tepat yang sudah kita perbarui di tim terjemah itu. Bagaimana kalian ingkar alias bagaimana kalian tidak bersyukur kepada Allah. Padahal kalian tadinya itu mati alias kalian belum hidup di dunia ini. Inilah yang disebut sebagai kematian yang pertama. Kemudian kuhidupkan kalian, inilah kehidupan di dunia yang sedang kita jalani. Kemudian kumatikan lagi, itulah kematian yang suka tidak suka akan dialami oleh setiap orang. Dan kemudian kuhidupkan kembali, itulah kehidupan akhirat, kehidupan yang kedua, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna. Ayat ini mengkritik manusia bahwa keberadaannya di kehidupan ini dan untuk selanjutnya di episode berikutnya, keseluruhannya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun di situ peran manusia atas kelahirannya, atas eksistensinya di hidup ini, tidak ada. Maka kok nggak mau bersyukur gitu. Maka dikatakan bagaimana kalian ini? Ini kalimat pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk supaya manusia mau merenungkan eksistensi dirinya, merenungkan kondisi keadaan sikapnya. Maka sungguh sewajarnya kalau manusia itu bersyukur, termasuk ketika menaati perintah Allah dengan menjalankan ibadah. Hakikatnya itu adalah bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya. Mengapa? Karena seandainya Allah tidak memberikan misalnya balasan berupa pahala misalnya, itu pun Allah tidak dapat dinilai keliru. Karena toh apa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah ini keseluruhannya adalah fasilitas dan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tidak termasuk yang dikritik oleh Al-Qur'an ini, seyogianya kita selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kenapa kemudian ini kita garis bawahi, karena memang Al-Qur'an juga mengisyaratkan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ungkapan yang menyebut hal itu beberapa kali disebut di Al-Qur'an, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mengapa? Karena kalau orang itu pandai bersyukur, mau bersyukur, hidupnya itu bahagia. Itulah mengapa syaitan itu target utamanya kalau menggoda manusia di antaranya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah nomor 7, surah Al-A'raf pada ayat yang ke-17, di mana ini
merekam ungkapan setan, ya, atau iblis tepatnya ya, yang akan bekerja keras terus menggoda manusia, yang tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Silakan, Bang. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Iya. Kemudian saya atau aku ini adalah ucapan setan ya. Akan mendatangi mereka, mereka itu artinya anak keturunan Adam, yaitu manusia keseluruhannya. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Niscaya setelah saya goda, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mengapa iblis mengatakan demikian? Karena kalau manusia itu pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Orang yang bahagia susah digoda oleh setan. Yang paling gampang itu orang yang kemudian selalu menunjukkan ketidaksyukurannya, ketidakridhoannya atas ketentuan Allah. Sehingga seakan hidup terasa akan kurang terus. Padahal kalau kita mau memperhatikan betapa banyak Allah anugerahkan nikmatnya kepada kita, bahkan di ayat yang lain dikatakan kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu ya. Maka tidak akan kekurangan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau kita sudah berusaha bersyukur, meskipun nggak bisa sepenuhnya mensyukuri itu, Allah katakan apa? Aku maha pengampun kok, nggak masalah. Yang penting kamu harus berusaha bersyukur. Ini Allah jelaskan di surah 16, surah Al-Nahl, ayat yang ke-18 ya, di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Ini disebut 2 kali ya di Al-Quran itu, ungkapan yang mengatakan jika kau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, yang satu lagi, nah dikatakan innal insana ladzalumun kafar, manusia kebanyakan zalim lagi ingkar. Nah, itu yang sama sekali tidak mau bersyukur. Namun yang kita berusaha untuk bersyukur, meskipun rasa syukur yang kita panjatkan itu pastilah tidak sepenuhnya dapat mengekspresikan nikmat-nikmat Allah, tidak apa-apa. Karena memang kita tidak mungkin untuk melakukan rasa syukur itu seperti tuntutan syukur itu sendiri. Yaitu apa? Mengetahui nikmat apa saja dan kemudian kita gunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya itu. Itu syukur namanya. Dan untuk mengetahui kan, ngitung kan nggak mungkin. Gitu ya. Maka kenapa kita juga harus berdoa, di mana doa itu dikatakan dalam Al-Quran, yang Allah ajarkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya kan? Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami karena lupa dan kesalahan kami. Artinya apa? Termasuk lupa kita untuk bersyukur, kesalahan-kesalahan yang boleh jadi dalam setiap perbuatan kita itu ada terselip di situ kesalahan-kesalahan. Karena dalam setiap kebaikan yang kita lakukan itu selalu ada potensi keburukan yang ada. Maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, kritik yang diberikan Al-Qur'an kepada manusia itu apa? Manusia itu mengira bahwa kalau sudah jadi orang Muslim, gitu, taat misalnya, itu dikiranya nggak dikasih ujian. Gitu. Dipikirnya hidupnya akan pokoknya seneng-seneng tok. Gitu. Mudah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dipikirnya begitu. Nah ini Allah tegur itu, kritik. Nggak begitu. Gitu. Bahkan seseorang yang kemudian menyatakan dirinya sebagai beriman, itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu sendiri adalah keniscayaan hidup. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 29, surah Al-Ankabut, ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Begitu. Silakan, Bang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, apakah manusia itu mengira kalau sudah menyebut dirinya beriman itu terus nggak akan diberikan ujian? Nggak mungkin. Pasti
Sepanjang hayat masih dikandung badan, setiap orang pasti akan selalu diberikan ujian. Kenapa? Karena memang hakikat hidup di dunia ini oleh Allah diciptakan sebagai bentuk ujian atau saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah 67 ayat yang kedua ini Allah tegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Iya, untuk yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang baik amalnya. Bukan siapa yang banyak ya, tapi yang baik amalnya. Nah ini di samping hal ini menegaskan keniscayaan hidup di dunia ini adalah tempat kita diuji, dan orientasi amal yang baik itu pada kualitas bukan kuantitas. Nah pertanyaan selanjutnya, untuk apa Allah menguji? Kan Allah maha tahu, tidak usah pakai ujian-ujian pun juga sebetulnya Allah pasti maha tahu terhadap keadaan hambanya. Jawabannya di ayat yang lain kita temukan, itu supaya menjadi nyata. Itu. Ini surah nomor 3 ayat 142. Jadi Allah itu tidak akan memberikan penilaian atas hambanya itu karena pengetahuannya, karena ilmunya, tapi apa? Karena kenyataan yang dipilih oleh manusia dalam menyikapi ujian itu sendiri. Maka di ayat ini dikatakan apa? Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, apakah kalian mengira, kalian itu akan kemudian masuk surga, padahal belum nyata. Nah, supaya nyata bagaimana? Supaya maka kemudian diberikan ujian. Dari ujian hidup yang Allah tetapkan dan turunkan itulah kemudian menjadi nyata siapa yang bersungguh-sungguh. Kata jihad di sini bukan perang ya. Maka kalau ada yang mengajak hayya 'alal jihad misalnya itu tidak harus dimaknai perang. Ya, jadi Al-Qur'an itu kata jihad tidak selalu berarti perang. Ada satu kata tersendiri yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk perang, yaitu qital. Ya, bukan jihad. Kalau jihad itu artinya berjuang sungguh-sungguh. Dari segi bahasa sebetulnya ajakan hayya 'alal jihad tuh ya nggak salah, benar juga. Mari kita berjuang bersama-sama, benar juga itu. Yang salah kalau itu dijadikan sebagai pengganti kalimat azan, itu yang salah itu ya. Nggak boleh begitu di otak-atik gitu, karena itu sudah dari Rasulullah SAW. Kalau dia ngajaknya mari kita berjuang bersama-sama memakmurkan Masjid An-Nur ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk membantu fakir miskin, wah itu bagus sekali. Nah, cuma kemudian ini kan yang tidak dimaksudnya kan seperti itu masalahnya. Baik, nah saya ilustrasikan begini Bapak Ibu ya, kalau ada seorang dosen ya pengajar seperti kami di kampus mengajar gitu, karena sudah sekian semester berinteraksi dengan kelas ini, maka seandainya tidak ada ujian pun kami sudah bisa menilai. Kami sudah bisa memberikan nilai terhadap ini si A, si B, mahasiswa ini dapat nilai berapa, ini yang rajin, ini yang enggak, ini yang aktif di kelas, ini yang tidak, ini yang karya-karya makalahnya bagus, ini yang tidak. Kami sudah bisa karena sudah intensif. Apalagi Allah gitu ya. Tapi tentu akan dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak tepat kalau kemudian tiba-tiba saya hanya langsung memberi nilai. Si fulan saya kasih A, si fulan B, si D, C, dan seterusnya itu. Mereka akan protes. Kenapa kami dikasih D, yang lain kok kasih B, yang lain kasih A? Kan protes. Saya akan salah kalau menjawab itu. Saya kan tahu, perasaan saya kamu itu begini-begini. Nah itu nggak benar itu. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita yakin, hakul yakin, Allah Maha tahu atas seluruh keadaan hambanya, bahkan makhluknya, gitu ya. Tapi kemudian Allah tidak akan memberikan penilaian itu karena pengetahuannya itu. Maka supaya nyata Allah berikan ujian. Dan tidak perlu khawatir, toh ujian itu ya Allah turunkan, pastilah manusia sanggup untuk menghadapinya.
Allah tegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ujian hidup di luar kesanggupan manusia itu sendiri. Nah, yang jelas pada akhirnya ketika seseorang merasa bahwa ujiannya sudah begitu berat, dia sudah berusaha maksimal menyikapinya dengan baik, itu sebenarnya pertanda solusi jalan keluar pertolongan Allah sudah dekat. Nah, itu yang ditegaskan oleh Allah untuk kemudian semestinya manusia dengan kondisi ujian itu yang penting dia berusaha memaksimalkan sikapnya dalam menghadapi ujian dengan cara yang benar. Surah nomor 2, Al-Baqarah 214 itu mengingatkan tentang prinsip ketika kesulitan sudah mencapai puncak, itu tanda solusi sudah dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Iya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah. Ya, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Maka dari pernyataan ini bahwa Allah mengkritik manusia bahwa inginnya manusia itu hidup itu yang enak-enak saja gitu, semuanya itu seneng-seneng tok gitu, tidak bisa. Karena memang di dunia ini tempatnya kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian kan kita disuruh berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anugerahkan kami kebahagiaan atau kebaikan hidup di dunia. Maka yang dimaksud kebaikan itu tidak selalu kesenangan. Harus dibedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Rasulullah pasti orang yang paling bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Tapi Rasulullah bukan orang yang selalu senang hidupnya. Kenapa? Ujian hidupnya berat beliau itu, ya kan? Sebagai seorang ayah kehilangan putranya meninggal sekian banyak dalam peperangan, kadangkala juga kalah seperti dalam perang Uhud misalnya. Kemudian juga caci maki yang dialami oleh beliau selama 13 tahun di Mekah, tidak berhenti. Itu kan satu bentuk kalau kita mengalaminya itu kan sangat berat gitu ya. Kesusahan, kesulitan yang sangat berat. Tapi apakah kita akan menyimpulkan kalau gitu hidup Nabi nggak bahagia dong? Enggak, Nabi pasti bahagia. Karena kita tidak mungkin disuruh meneladani orang yang tidak bahagia. Nabi itu sebagai contoh teladan untuk kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Tapi kebahagiaan yang dimaksud dalam agama tidak berkonotasi selalu senang terus, nggak ada masalah, kesulitan, nggak ada. Karena memang hakikat hidup ini adalah Allah nyatakan sebagai bentuk ujian. Dan ujian itu memang ada dua macam saja. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 21 pada ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, kami akan menguji kamu dengan keburukan alias kesusahan, ya, dan juga kesenangan itu ujian. Maka ujian keburukan misalnya berupa apa? Katakanlah musibah, itu ujian keburukan. Nah, itu oleh Allah disebut nomor 1 sebelum ujian kesenangan. Karena apa? Karena memang naluri manusia itu akan menyimpulkan dirinya sedang mendapatkan ujian ketika sedang tertimpa musibah. Ya. Sebaliknya, orang yang mendapat anugerah kesenangan, meskipun itu hakikatnya ujian, orang jarang mengatakan menyebut sebagai mendapatkan ujian, apalagi cobaan. Kenapa kok kamu jarang ke masjid? Oh, cobaan berat sekarang. Kenapa? Kaya, enggak ada itu. Padahal hakikatnya itu adalah betul, itu adalah ujian hidup. Baik, maka yang terpenting bagaimana kita menyikapinya. Kemudian kritik yang ketiga,
ya, terhadap manusia dari Al-Quran itu apa? Ada sementara orang, bahkan mungkin kebanyakan, yang menganggap hidup ini ya di dunia ini saja. Gitu. Hidup ini ya di dunia ini saja, terus kemudian tidak ada yang namanya pertanggungjawaban, tidak ada namanya akhirat. Kalau toh ada itu ada semacam apa ya, keyakinan atau dia percaya ada akhirat, tapi itu sedikit ataupun lemah sekali keyakinannya itu. Maka ini dikritik oleh Al-Quran. Mari kita lihat di surah nomor 23. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman di sini apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, apakah kamu, wahai manusia, kalian itu mengira bahwa di dunia ini Allah ciptakan itu main-main saja, gitu. Terus setelah mati selesai gitu, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban. Nah, ini kritik kenapa? Karena faktanya memang manusia sepertinya dalam menjalani hidupnya itu menganggap ya di dunia ini contohnya apa? Contohnya ada orang yang kemudian begitu bersemangat dalam apa? Dalam mencari dunia ini, mengumpulkannya, seakan dia akan tidak akan mati gitu. Bukti keduanya apa? Dia begitu kuat kecintaannya terhadap dunia ini, padahal ini kan kata Rasulullah apa? Hanya tempat kita mampir sebentar saja. Dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa jadilah kalian itu kalau pengen selamat ya di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir gitu ya, yang kemudian berteduh sebentar di bawah pohon, nanti pada saatnya selesai akan kita teruskan perjalanan. Ini sesaat sekali, gitu. Sehingga kemudian semestinya yang sesaat ini karena itu akan menentukan nasib seseorang di akhirat kelak, mestinya harus bersiap dengan sungguh-sungguh. Maka pesan Allah itu apa? Menyikapi yang tepat itu. Carilah kebahagiaan di akhirat itu yang sebenarnya. Meskipun memang jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Gitu. Ini surah 28 ayat 77. Begitu pesan Allah. Surah nomor 28, surah Al-Qasas, ayat yang ke-77. Di mana Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, Bang. Surah 28 berapa, Pak? 77. Surah 28 ayat 77. Dan carilah pada apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, kerusakan Bang, bukan kesukaan. Betul. Ini pasti belum ngopi ini, belum ngopi ini gini. Alhamdulillah saya udah ngopi ya. Baik, carilah kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi memang karena kita masih hidup di dunia, Allah pun juga kemudian mengatakan jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Ya, artinya apa? Inilah salah satu ajaran kita yang bersifat fitrah. Ya, agama ini fitrah. Karena kita di dunia ya ikuti aturan main di dunia. Nah, seseorang yang meyakini bahwa kehidupannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti, maka salah satu hikmahnya apa? Dia akan mempersiapkan diri. Dia akan gunakan waktu, kesempatan, umur hidupnya itu dengan semaksimal mungkin untuk mengisi kebaikan. Sebaliknya, yang rendah atau bahkan tidak percaya akan kehidupan akhirat, maka dikatakan oleh Allah, dikatakan main-main. Main-main itu apa sih? Main-main itu kan berarti satu bentuk aktivitas yang sama sekali tidak ada tujuannya. Memang bagi orang yang tidak beriman, dunia itu digambarkan seperti itu. Ya, coba kita lihat misalnya
surah nomor 57 ayat 20 itu dikatakan begitu. Surah 57 Al-Hadid ayat yang ke-20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ayat 20 ya. Ya, 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menimpa. Iya, ini gambaran dunia bagi orang yang tidak percaya akhirat. Bagi orang yang tidak beriman dengan adanya pembalasan. Maka hanya seperti itu. Permainan, satu aktivitas yang tidak ada tujuannya. Sendaguro itu, walahwun itu diartikan satu bentuk aktivitas yang tujuannya itu sama sekali tidak penting. Jadi orang yang melakukan aktivitas tapi tujuannya itu ya mungkin hanya apa ya kita sebut just for fun gitu ya, seneng-seneng tok gitu, tidak ada tujuan lain, itu disebutnya dengan istilah lahwun itu. Berbangga-banggaan, banyak-banyakan harta dan seterusnya. Sekali lagi ini gambaran kehidupan dunia untuk orang yang tidak beriman. Nah, maka orang yang seperti itu, kenapa Al-Quran kemudian menggambarkan mereka ingin diberi kesempatan hidup lagi di dunia. Umurnya kayak gitu. Nah, dalam konteks ini, untuk apa? Mereka ingin beramal soleh, untuk beriman. Ini sekaligus menjadi bentuk antitesa dari hal seperti itu apa? Bagi orang yang beriman, maka kehidupan dunia ini sangat bernilai, sangat berharga. Yaitu apa? Kesempatan untuk mengumpulkan bekal perjalanan kehidupan akhirat. Itu bedanya, ya kan? Maka bagi orang beriman, dunia ini sangat bernilai. Sebagai apa? Sebagai ladang amalnya. Sehingga kemudian karena dia tahu hidup ini enggak hanya di dunia, yang dia lakukan adalah sebanyak mungkin mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Sehingga kalau ada orang yang hanya menganggap dunia itu dikritik habis oleh Al-Quran. Dalam bahasa lain disebutnya kamu itu hanya menduga-duga saja. Kamu nggak punya argumentasi yang kuat. Kalau orang tidak percaya adanya akhirat, juga termasuk tidak percaya adanya Tuhan, itu dikatakan apa? Itu berarti sama sekali tidak punya argumentasi hujah yang memadai. Mari kita lihat surah 45, surah Al-Jasiyah. Pada ayat yang ke-24 dikatakan menggambarkan sikap orang ini, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Maka seandainya pakai akal sehat sederhana saja ya, karena kita sama-sama menduga lah katakanlah gitu, sama-sama nggak pengalaman akan alam gaib akhirat itu. Menurut logika sederhana, kalau kalkulasinya tetap masih beruntung orang yang percaya bahwa akhirat itu ada. Gitu. Mari kita lihat gini. Kalau kita percaya akhirat itu ada, kita beriman, maka kita menyiapkan bekal, mengurangi perbuatan-perbuatan yang nanti akan mendatangkan sanksi di akhirat. Ternyata misalnya, naudzubillah nggak mungkin kan? Ternyata misalnya seandainya akhirat nggak ada, ya nggak rugi, jelas nggak rugi. Oh nggak ada ya, sudah selesai kan gitu. Kan toh kita sudah bahagia di dunia juga. Tapi kan seandainya kalau orang yang tidak menyiapkan bekal ternyata ada kan rugi besar. Maka dikecam oleh ayat ini dengan mengatakan apa? Kamu itu hanya menduga-duga saja. Nggak punya alasan yang
yang memadai, yang argumentatif sama sekali tidak ada. Maka Allah tegur ya, kritik bagi orang seperti itu, dikatakan mereka itu apa? Dikatakan kenapa kamu kok nggak mikir begitu. Nah, memang salah satu sifat ujian di dunia itu seperti itu, mudah sekali melalaikan manusia. Mudah sekali bahwa manusia itu akan terjerumus kepada kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia ini. Atau dalam bahasa Al-Quran di ayat yang lain dikatakan itu kebanyakan manusia itu lalai tentang kehidupan akhirat. Ya, bukan sama sekali tidak percaya, lalai. Surah 30 ayat 7 itu Allah tegaskan demikian. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Iya. Ayat ini tidak mengatakan manusia itu tentang kehidupan akhirat mereka lupa, enggak, tapi lalai. Kalau lupa itu sama sekali tidak ingat. Kalau lalai itu dia tahu bahwa sebetulnya memang ada kehidupan lain selain dunia yaitu akhirat, tapi mereka tidak fokus, tidak menyiapkan diri. Ini sama kalau misalnya kita punya asisten di rumah ya, kemudian kita suruh menjaga anak kita atau cucu kita yang masih kecil, karena asik main HP akhirnya jatuh, itu namanya lalai. Dia tahu tugasnya sebetulnya, tapi karena tidak tidak mengawasi, tidak memperhatikan, akhirnya apa? Jatuh. Sama manusia umumnya karena terlalu sibuk dengan urusan kehidupan, termasuk kesenangan di dunia, maka dengan urusan akhirat mereka lalai. Itu yang dikritik oleh Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira dunia ini iseng main-main saja, terus nggak ada pertanggungjawaban, kalian nggak akan dikembalikan? Perkiraan yang salah. Kira-kira begitu. Berikutnya, mari kita lihat. Kritik Al-Quran terhadap manusia menyangkut apa? Manusia itu sudah terlalu ngurusi dunia, sudah begitu, tidak sedikit yang bakhil lagi. Mereka menduga kalau bakhil itu bikin kaya, kalau pelit itu baik gitu. Kritikan Allah ini disebut di surah nomor 3 ayat 180. Ya. Surah nomor 3 ayat 180 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekali-kali orang yang bakhil itu jangan mengira bahwa bakhil itu baik buat dia. Enggak sama sekali. Ya kan? Kenapa demikian? Ya, karena memang bakhil itu secara naluri ya, manusia itu memang ada sifat negatifnya itu. Tapi ketika orang menganggap bahwa bakhil itu sesuatu yang baik karena membuat dia akan merasa kaya, senang, itu salah besar. Ya kan, keliru. Allah kritik itu. Kenapa demikian? Pertama, karena semuanya hakikatnya milik Allah. Kalau Allah mengangkatnya, mengambilnya apa yang kita duga milik kita itu selesai urusan. Kemudian yang kedua apa? Kalau orang itu suka berbagi, suka memberi, suka berinfak, suka bersosial, sebenarnya dia itu ya baik terhadap dirinya sendiri. Ini prinsip yang oleh Al-Quran selalu diulang-ulang itu, ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Atau man amila sholihan fali nafsi. Kalau kamu beramal soleh, amal soleh itu kebaikannya untuk dirimu sendiri. Maka sebaliknya kalau orang itu bakhil, oleh Al-Quran dikatakan apa? Ya dia berarti bakhil terhadap diri sendiri. Surah nomor 47 pada ayat yang ayat yang ke-38, ayat terakhir surah Muhammad dikatakan begitu. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu antumul fuqara. Ingatlah
kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Iya, barang siapa yang bakhil, siapa yang kikir, sebenarnya dia bakhil, kikir terhadap dirinya sendiri. Maka orang itu kalau bakhil nggak disukai orang, ya, termasuk sesama orang bakhil tuh nggak suka itu, saking jeleknya itu. Ini penyakit yang termasuk sangat berbahaya itu. Bahkan nanti kalau kita lihat di Al-Quran, kekikiran itu, sifat kikir itu secara kebahasaan ungkapannya itu disamakan dengan perbuatan zina, bahkan homoseksual, yaitu apa? Dianggap sebagai perbuatan keji. Ini kan luar biasa, ya kan? Kalau perbuatan zina, LGBT, homoseks disebut keji itu wajar lah, karena memang kerusakannya luar biasa. Tapi kalau kikir, pelit ternyata juga disebut keji, ini yang luar biasa ini. Mari kita lihat ayatnya di surah nomor 2. Surah Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman apa? Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Iya, jadi setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Maksudnya apa? Kamu itu jangan banyak berinfak, wahai manusia. Nanti kamu miskin loh. Nah, itu namanya menakut-nakuti itu. Maka supaya kamu tidak miskin, tetap kaya, maka kamu harus pelit. Apa yang kamu punya itu nggak usah dibagi. Nah, gitu. Itu logikanya setan. Maka orang itu kalau pelit, sebetulnya dia ikuti logika setan. Nah, poin ini dikatakan apa? Dan dia setan menyuruh kamu berbuat keji, dalam turun kikir. Kenapa kikir juga disebut keji? Karena kerusakan yang ditimbulkan itu sama dengan kerusakan kalau orang itu berbuat zina. Yaitu tatanan sosial masyarakat yang rusak. Gitu. Kalau dalam konteks berzina yang menjadi kacau itu adalah tentang nasab dan seterusnya, maka dalam konteks pelit ini, orang kalau kemudian pelit semua misalnya, kan nggak ada kerjasama. Yang padahal manusia itu ada yang diberi kelebihan, ada yang kurang. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau yang mampu tidak mau membantu yang kurang mampu. Yang kurang mampu tidak mau kemudian misalnya juga membantu yang mampu dalam konteks misalnya tenaga dan seterusnya. Kacau hidup. Allah bikin keadaan seperti itu agar terjadi saling membantu. Maka sungguh buruk kalau orang itu pelit. Jangan menduga pelit itu baik. Maka Allah katakan kamu jangan menganggap bahwa bakhil itu suatu kebaikan, keburukan sama sekali. Nah, salah satu turunan dari bentuk kebakhilan itu, ya, maka kemudian ada orang yang menduga bahwa kalau orang diberi kekayaan itu dipikirnya, dianggapnya Tuhan sedang menyayanginya. Ini juga kritik berikutnya terhadap sifat manusia. Seperti yang disebut di surah 89, ya, surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanmu. Iya. Lanjut. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Iya. Manusia itu begitu. Kalau diberi kesenangan, dipikirnya Allah sedang sayang. Sebaliknya kalau diberi kesusahan, dikiranya Allah sedang marah. Allah katakan apa? Tidak demikian. Tidak selalu seperti itu. Maka di awal ayat 17 katakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Kalau orang itu berpendirian, beranggapan sikapnya seperti itu faktor yang paling nyata apa? Di ayat 20-nya, Bang. Ayat 20-nya itu. Dikatakan di ayat 20-nya itu apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma.
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ini motif utamanya karena kamu, wahai manusia, mencintai harta benda ini dengan kecintaan yang berlebihan. Ini menggambarkan mencintai kehidupan, kesenangan, aksesoris kehidupan dunia ini tidak sepenuhnya keliru, tidak sepenuhnya disalahkan. Yang disalahkan ketika seseorang itu mencintai kehidupan dunia secara berlebihan. Itu yang tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga kemudian apa? Mengukur ridhonya Allah pun juga dengan ukuran dunia. Mengukur sukhtinya, kemarahan Allah pun juga dengan ukuran-ukuran materi di dunia. Itu tidak pada tempatnya. Salah yang seperti itu. Maka Al-Quran mengkritik dan mengatakan jangan seperti itu. Sehingga kalau kita sedang mendapat kesulitan dalam kehidupan ini berkait dengan masalah materi dunia misalnya, jangan disimpulkan Allah sedang menjauhi kita, tidak. Sama sekali tidak. Boleh jadi Allah sangat sayang kepada hambanya, tapi kemudian juga diberikan ujian yang seperti itu. Baik, ini sekelumit beberapa contoh ya dari Al-Quran tentang kritik Al-Quran terhadap sikap manusia yang dinilai keliru. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dikritik ini, tapi seandainya kita termasuk yang dikritik, segera menyadari untuk kemudian kita memilih ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembalikan ke moderator, mungkin demikian. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Yai Aldi Nurdin yang membahas tentang masalah kritikan Al-Quran terhadap manusia. Saya kira ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang mungkin saya bacakan. Yang pertama, apakah Nabi Ibrahim yang paling pertama sholat zuhur dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali sholat tahajud? Mungkin itu dulu Pak Kiai, terima kasih. Ya, kami belum mendapatkan keterangan ya, terutama dari hadis-hadis Nabi, karena dari ayat Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tentang hal ini, tentang terkaitan dengan masalah tersebut. Apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali menjalankan sholat zuhur, dan apakah Rasulullah yang pertama kali untuk melaksanakan sholat tahajud? Tapi memang isyarat ada kita temukan di Al-Quran. Misalnya apa? Nabi Ibrahim itu memang beliau juga berdoa agar diberikan sikap istiqomah dalam mengerjakan sholat misalnya. Itu kita ambil contoh misalnya di surah 14 surah Ibrahim ayat 40 itu kan ada doa yang masyhur itu yang sering kita baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Tapi nggak disebut sholat apa di situ. Gitu. Kemudian berkaitan dengan sholat tahajud, memang ada juga isyaratnya. Bahkan sebelum disyariatkan sholat 5 waktu, para ulama kan sepakat ya, atau hampir sepakat gitu, bahwa sholat 5 waktu itu Allah turunkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada peristiwa Isra Mi'raj, dan itu tahun 10 kenabian. Sedangkan perintah untuk bangun malam, Qiyamul Lail, itu lebih tepatnya Qiyamul Lail ya, itu pada awal-awal masa kenabian. Ya, kita mengetahui dengan keyakinan bahwa misalnya apa, surah yang awal turun itu setelah Al-Alaq ya 15, kemudian Al-Qalam, itu kemudian apa, surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Surah ketiga dan keempat ini berintikan berita untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sehingga kalau ada yang kemudian misalnya menyimpulkan bahwa tahajud itu pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya kira juga dapat bisa dibenarkan, meskipun itu asumsi ya, anggapan saja itu. Tapi yang jelas, kapanpun perintahnya kepada Nabi siapapun, yang pasti untuk kita sekarang ini termasuk perintah yang sangat diprioritaskan. Ya. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang disebut dalam Al-Quran itu adalah tahajud atau qiyamul lail itu. Maka sewajarnya yang penting sekarang kita berusaha untuk istiqomah menjadi orang-orang yang bisa bertahajud atau qiyamul lail.
Begitu Ustaz, lanjut. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi Pak Kiai. Pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan pada kritikan Al-Quran terhadap manusia pada sesi yang kedua, yaitu manusia mengira tidak ada ujian. Tadi ada ayat yang mengatakan bahwa ahsanu amala. Nah ini bagaimana ahsanu amala dari sisi pandangan Al-Quran, ahsanu amala Pak Kiai. Baik. Wama, ya, kita salah satu kriteria utama dari ahsanu amala itu kita lihat misalnya di surah nomor 98 ayat yang kelima, Allah berfirman apa? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidak diperintahkan kita ini melainkan supaya kita mengikhlaskan dalam melaksanakan perintah agama. Ini kata kuncinya, ahsanu amala itu nomor satu apa? Ikhlas kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, yang paling penting. Sehingga kemudian di surah juga 18 misalnya, surah Al-Kahfi ayat 110 dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki untuk kelak di akhirat bertemu dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah, audiens dengan Allah, kira-kira gitu, maka dikatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah jangan sampai syirik atau riya dalam ibadah. Yaitu apa? Harus ikhlas. Itu. Ini yang paling utamanya. Nah, terus kemudian yang berikutnya tentu yang juga kata kuncinya penting itu apa? Ahsanu amala itu berdasarkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, ahabul a'mal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang berkualitas baik dicintai oleh Allah itu yang dikerjakan dengan istiqomah, meskipun sedikit. Maka tuntutan di samping ikhlas, amal yang kemudian ahsan, yang lebih baik itu yang kita kerjakan dengan istiqomah, dengan konsisten. Ya, bahwa syarat itu harus memenuhi syarat rukunnya, yaitu jelas itu dalam konteks ibadah-ibadah ritual memang harus seperti itu, harus memenuhi kaidah-kaidah yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan itu jelas ya. Tapi poinnya pada sisi ruhani, sisi batiniah, sisi niatnya pada awal tadi, yaitu keikhlasan dalam mengerjakannya dan juga apa? Istiqomah. Baik, lanjut. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini saya lihat dari chat juga belum ada dari jamaah. Mungkin satu lagi ini ada dari jamaah juga mengenai tentang ada sekelompok orang itu mempunyai program amal. Jadi ada kelompok orang yang mengumpulkan dana, kemudian dana itu dibelikan kain kafan. Nah, terus kemudian kain kafan itu diinfakkan kepada setiap setiap orang yang meninggal dengan niat untuk infak begitu Pak Kiai. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai kronologis ini? Wauzan, Ustaz. Itu baik sekali tuh, bagus sekali ya. Karena memang itu jenis infak yang jarang diperhatikan oleh umat gitu. Seperti kita ketahui yang namanya merawat jenazah itu kan bagian dari fardu kifayah ya. Bentuk fardu yang disyaratkan ataupun diamanahkan, disyariatkan kepada sekelompok masyarakat. Sehingga kalau kelompok masyarakat itu punya inisiatif nanti supaya tidak repot begitu ya. Kalau mungkin di kota besar ini nggak terlalu repot, kebayangkan ya kalau di kampung misalnya. Di kampung itu kalau jauh dari toko, jauh dari pasar misalnya. Kalau orang tidak punya stok misalnya, stok kain kafan di kampung itu, di desa itu. Kan nanti jenazah nggak bisa kalau setiap orang meninggal misalnya harus beli dulu, nunggu besok harinya. Ya kalau dekat tempatnya, kalau harus naik motor, naik mobil kan nggak dikubur-kubur. Nah, itu satu inisiatif yang sangat baik untuk sebagai melaksanakan fardu kifayah kita sebagai komunitas masyarakat muslim. Ini bagus sekali dan saya teringat dulu almarhum ayah kami juga begitu. Jadi di rumah itu selalu stok kain kafan ya. Jadi setiap ada orang meninggal, itu ya langsung
diambilkan, dipakai, nanti dibelikan lagi gitu, nanti di stok lagi, untuk supaya kalau ada yang meninggal itu sekali lagi tidak gugup baru mencari, dan itu sesuatu yang inisiatif yang baik sekali, dan insya Allah itu bentuk infak yang memang disyariatkan dalam agama kita ya, untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah kita sebagai seorang muslim. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan dari jamaah di sini sudah habis. Dari chat juga saya lihat belum ada yang chat. Mungkin ada dari jamaah yang mau langsung untuk memberikan pertanyaan tentang terkait materi kita pada pagi hari ini, kritikan Al-Quran terhadap manusia. Bisa masuk. Oh, Pak Mas'ud mau bertanya? Halo? Bisa. Oh baik, 3 menit. Oh, 3 menit, panjang. Iya. Ya udah 1 menit Pak. Waktunya mohon maaf sudah melewati. Ya. Jadi sayang sekali ya. Metodologi tafsirul ma'thur. Jadi sebenarnya tafsir yang kita bahas malam ini, pagi ini adalah disebut dengan tafsirul ma'thur. Al-ma'thur itu adalah secara umum. Secara umum, apa yang disebut dengan ma'thur itu huwa tafsirul Quran bil Quran atau bima yaqul bi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bima yaqul lis sahabat tabi'in. Jadi sangat lengkap lah ya. Tapi apa itu namanya, setelah ada pertanyaan tadi barulah keluar itu aslinya tafsir maksur, karena sudah punya hadis gitu kan ya Ustaz ya. Tafsir itu kemudian tafsir maudhi'i, mungkin usulan saya Ustaz, tafsir maudhi'i ini kan metode. Jadi kita tidak belajar metode, tapi metode maudhu'nya yang kita bahas. Jadi mungkin usulan saya, ketika nanti kita mengatakan tafsir apa disilakan tematik ya, kalau dikenal dalam ilmu Al-Quran itu maudhu'i. Jadi mungkin ada maudhu'nya di situ Ustaz. Jadi pagi ini kan kita belajar maudhu'nya asyukur atau apa tadi itu semua itu, jadi itu diperkaya, baguslah tadi itu. Jadi kita sebelum kita memasuki materi yang disebutkan tafsir maudhu'i, itu kita tahu apa yang mau dibahas. Maudhu'i itu tema, ada temanya di situ. Jadi tidak disebut tafsir tematik enggak, harus ada apa itu namanya al-maudhu' di situ. La lazim yakuna maudhu' fi tafsir maudhu'. Itu aja Ustaz usulan saya nanti. Jadi jemaah sudah kelihatan sekali nanti kesiapan untuk mempelajari satu tema begitu ya. Kemudian yang kedua sedikit ya, kalau maaf nih kalau lebih melanggar ini. Sejarah memang kita tahu bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Kutubus Sittah itu, ketika habis selesai Isra Mi'raj itu, yang pertama-tama muncul di situ adalah ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj itu, Jibril ngajak salat. Dan di hadisnya di situ as-salatu dhuhr di awalan. Duhur, asar, terus sampai habis. Nah itu jadi kemudian tentang tadi salat sebelumnya tahajud itu ya mungkin salah satu buku juga yang pernah ditulis oleh seorang doktor di Al-Azhar itu bahwa tahajud duha itu ya sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Ya sudah ada. Jadi maka ditulislah di dalam tafsir Siratun Nabawi, raka'atain bil asyi wa raka'atain bil ghada. Jadi 2 rakaat di malam dan 2 rakaat di subuh. Itu yang menjadi salat 2 rakaat di malam itu menjadi tahajud sekarang ini. Asbabul wurudnya Ustaz ya, maaf. Salat duha itu salat duha itu salat raka'atain bil ghada itu yang salat duha itu. Nah, itu sedikit saya bisa tadi tambahkan aja dari Pak Ustadz ya Ustadz ya. Itu mungkin saya sharing saja Ustadz ya. Mohon maaf atas ya. Assalamualaikum waktu sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mas'ud Mustari. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita memang sudah melebihi jam 6 lewat. Saya kira mohon maaf sebelumnya karena tadi saya lihat chat juga belum ada yang ngechat.
di chat. Jadi mohon maaf, mari pertemuan kita kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan materi tentang kritikan Al-Quran terhadap manusia dengan tematiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan hiroh kita untuk selalu bertakarub kepada Allah, tentunya untuk giat untuk melaksanakan ibadah, dan tentunya mudah-mudahan kita jamaah insya Allah akan selalu istiqomah untuk mengikuti kajian beliau setiap minggu pertama di setiap bulan minggu pertama dengan kajian tafsir tematik kita. Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mari kita tutup acara kajian pagi kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi dan para jamaah, wabil khusus pengurus dan seperangkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.